Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi eh, tentang biaya manufaktur dari dua pertemuan kemarin. Dua pertemuan kemarin sudah saya jelaskan bahwa biaya manufaktur itu terdiri dari terdiri dari tiga penyusunnya. Yang pertama adalah bahan baku langsung atau direct material. Yang kedua adalah tenaga kerja langsung atau direct labor. Nah, sekarang kita akan membahas tentang biaya overhead pabrik atau disebut sebagai manufacturing overhead. Kita akan membicarakan tentang biaya penyusun ketiga dari biaya manufaktur. Biaya manufaktur atau manufacturing overhead adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri langsung pada produk unit secara spesifik. Jadi manufacturing overhead ini adalah ada satu kata kunci, yang perlu cukup Anda ingat bahwa biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung. Tidak dapat ditelusuri secara langsung pada produk. Oleh karenanya ada dua jenis overhead pabrik atau manufacturing overhead. Yang pertama adalah indirect labor atau tenaga kerja tidak langsung, dan yang kedua adalah indirect material atau bahan baku tidak langsung. Ada dua. Ini manufacturing, saya ulangi bahwa manufacturing overhead ini ada dua. Yang pertama adalah indirect labor atau tenaga kerja tidak langsung, dan indirect material indirect material bahan baku tidak langsung. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Jadi ada dua. Oleh karenanya kita akan pelajari dua jenis biaya ini. Biaya yang termasuk bagian dari manufacturing overhead. Kita masuk ke indirect labor atau tenaga kerja tidak langsung. Contohnya adalah indirect labor ini atau tenaga kerja tidak langsung ini definisinya seperti ini. Biaya upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja yang tidak langsung berkaitan dengan unit produksi. Pernah saya sebutkan contoh pertanyaan di materi kedua. Contohnya misalkan office boy yang tugasnya membuat kopi untuk tenaga kerja yang ada di unit produksi. Office boy ini salah satu contoh dari indirect labor. Contoh lainnya misalkan adalah janitor. Janitor di sini tukang bersih-bersih, miriplah kayak cleaning service. Jadi dia itu tugasnya membersihkan pabrik. Jadi merapikan kembali hal-hal yang perlu dirapikan dan dibersihkan. Kemudian yang kedua adalah indirect material. Definisi indirect material adalah bahan baku
biaya yang muncul dari bahan baku yang digunakan sebagai bahan penolong dari proses produksi. Jadi bahan penolong ini dia digunakan sebagai bahan habis pakai, tapi di dalam produknya, ya, dalam produk itu dia tidak dapat ditemukan. Saya ulangi ya tentang indirect material. Misalkan bahan-bahan baku yang digunakan untuk mendukung atau mensupport. Nah, kata kuncinya di support ini ya. Contohnya misalkan di PowerPoint ini contoh indirect material adalah misalkan nih pada saat pembuatan jamu ternak, oli digunakan oleh pabrik untuk menggerakkan mesin-mesin yang beraktivitas membuat jamu ternak itu. Ya, maka oli dalam pabrik jamu ternak itu oli mesin dalam jamu ternak itu bukan bagian dari produk jamu ternak itu, tapi biaya oli ini ada. Maka oli ini masuk kategori sebagai indirect material. Ya, oli ini ya, lubrikan di oli. Contoh yang kedua misalkan biaya kopi dan gula oleh office boy. Kopi dan gula ini adalah biaya bahan-bahan baku ya, yang digunakan agar tenaga kerja lebih semangat untuk kemudian bekerja. Maka kopi dan gula tidak bisa kita masukkan sebagai bahan baku langsung dari jamu ternak, karena kopi dan gula ini tidak ada di jamu ternak. Namun kopi dan gula ini termasuk biaya-biaya yang muncul di proses produksi, sehingga karena biaya ini muncul maka dikategorikan sebagai biaya bahan baku tidak langsung atau indirect material. Contoh terakhir tentang indirect material adalah misalkan di pabrik itu ada bahan-bahan baku untuk bersih pabrik. Misalkan ada obat pel, sabun cuci tangan gitu. Maka obat pel dan sabun cuci tangan ini termasuk salah satu bahan baku yang menjadi bagian dari indirect material. Saya rasa cukup penjelasan tentang manufacturing overhead yang terdiri dari dua biaya. Yang pertama adalah biaya indirect labor, yang kedua adalah biaya indirect material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.